Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali lagi bersama saya Arif Combo. Dan di video kali ini agak berbeda karena kita tidak akan bermain game atau review game mode. Jadi di video kali ini kita akan mau unboxing dan review, atau di singkatnya adalah hashtag unrack atau unboxing review by Arif Combo. Jadi kita akan unboxing dan mereview sebuah earphone gaming Plexton G32 mikrofon, dan namanya apa lagi nih ya, gaming handset. Jadi pokoknya ini kita akan mereview sebenarnya. Tapi sebelum itu kita akan bikin lihat dulu, saya buat b-roll low budget. Oke, let's go, kita lihat. Oke, itu aja tadi ya untuk videonya, semoga suka ya. Oke, langsung aja kita unboxing dan langsung kita ke review dulu boxnya. Oke, untuk review boxnya sendiri, di bagian depan itu terdapat logo Plextonnya, dan di sini ada gambar handsetnya, dan kemudian ini ada serinya G30 dengan tagline-nya dual microphone gaming handset, dan kemudian ada noise cancelling memory foam. Jadi kita akan dapat AirTips memory foam, mantap ya. Dan di bawahnya ada countable for PC, PS4, Xbox, dan Nintendo Switch. Oke. Dan untuk mic pertamanya ada di kontrolnya, di earphone-nya, dan satu lagi ada di housing yang earphone-nya. Dan ini bisa dicopot pasang, jadi kita bisa bawa ke mana-mana aja, mau keluar rumah jadi enak gitu ya, nggak aneh gitu kalau pakai mikrofonnya gitu ya. Dan untuk di bagian sisi Dan untuk di bagian sisi kirinya di sini ada seri G30-nya, nggak pakai S ya. Dan kemudian untuk warna earphone-nya di sini saya dapat warna merah, dan untuk earphone-nya ini terdapat 3 pilihan, itu adalah warna hijau, merah, dan kelabu. Bukan ya, maksud saya itu hitam gitu ya. Jadi ada 3 warna pilihan, jadi kita bisa sesuka hatinya. Dan untuk di sini saya dapat pilih dapat warna merah ya, karena dikirimin gitu ya. Oke, dan untuk di bagian kanannya di sini ada spesifikasinya dari Plexton G30. Untuk spesifikasinya sebagai berikut, saya bacain. Oke, untuk drivernya itu 10 mm dan frekuensinya respon 20 sampai 200.000 Hz, dan untuk dependennya 16 ohm, untuk sensitivity-nya 1005 desibel, dan konektornya pakai 3,5 mm jack audio, dan panjang kabelnya 120 cm, dan kalau ditotalin sama panjang itu sampai 2,2 meter gitu. Untuk spek mikrofonnya itu ya, dia bertipe omnidirection. Jadi mic ini bisa menangkap suara dari 130 derajat atau berbagai arah gitu. Dan untuk di belakangnya ada gambar Plextonnya dan informasinya ya gitu aja lah pokoknya. Dan kita langsung aja ke unboxingnya ya. Di dalam kotaknya kita akan mendapatkan earphone Plextonnya 330 dan satu hardcase atau kotaknya, tasnya gitu ya. Dan kemudian ada 2 pasang AirTips berbagai ukuran, sedang dan kecil, terbuat dari silikon. Kemudian ada dapat 2 pin berbagai ukuran, ada besar, kecil, dan yang berfungsi untuk membantu agar tidak lepas gitu ya. Jadi earphone ini bisa menyesuaikan telinga kalian gitu ya. Jadi totalnya itu ada 3 pasang lah, sama yang di earphone-nya gitu. Dan satu lagi dapat AirTips memory foam. Jadi ini enak banget gitu ya. Kayak busa-busa gitu. Kemudian dapat 1 klip, 1 bekel, 1 kertas petunjuk, dan 1 kertas garansi. Untuk garansinya sendiri tuh
masanya sekitar 1 tahun. Kemudian kita dapat kabel extension dan satu kabel konvektor ke VC gitu, apa splitter itu namanya. Dan untuk aksesorisnya dari Flexon ini keren banget gitu ya, dan lengkap lah gitu ya, sangat premium banget, game set yang sangat murah gitu ya menurut saya. Dan untuk review earphone-nya dari Flexon Gen ini, dari hostingnya ini besar banget gitu ya, dan pertama kali gue lihat dan sangat terlihat premium banget, dan dapatlah untuk gamingnya, dan ditambah lagi hostingnya cukup panjang, tapi untungnya tidak terlalu berat karena beratnya di depannya di kotaknya itu sebesar 14 gram gitu ya. Dan juga ini nyaman, gak bikin kita pegel apa gimana gitu. Kalau untuk lihat dari segi desainnya itu mirip banget dengan Razer Hammerhead kalau dengan logo laba-labanya gitu ya. Tapi di sini kalau warna hijau tambah lebih mirip lagi gitu. Di sini warna merah gitu ya. Material hosting ini terbuat dari bahan plastik dan kemudian dan tambahan mic di sebelah kirinya. Dan kerennya lagi nih, mikrofonnya itu bisa dicopot pasang. Jadi kalau kita mau keluar rumah itu bisa diatur lah ya. Jadi nggak kelihatan kayak apa gitu ya, mata-mata gitu ya, nggak ada micnya. Dan untuk kontrolnya itu udah micnya terbuat dari plastik juga, dan lumayan fitur-fiturnya di sini ada pengaturan volume suaranya dengan cara di slide, ada on off mic-nya, dan ada tombol telepon gitu ya. Ada tombol mute-nya juga. Dan semuanya itu udah support HD voice, jadi kita bisa dengarnya dengan bagus gitu ya, kedengarannya dengan bagus. Dan untuk kabelnya itu berbentuk pipi, jadi nggak bulat kayak yang pada umumnya. Jadi itu kalau pipi itu gak gampang kusut ya. Jadi kalau kalian mau kusutin ya kusut, oh bukan. ya gitulah ya. Terakhir di ujungnya kabel ini udah pakai jack 3,5 mm dengan bentuk udah L. Jadi ini enak banget buat main game itu, nggak terlalu ganggu saat kita bermain game. Dan kabelnya sudah di gold active gitu, jadi aman, nggak kabelnya gampang putus gitu ya. Biasanya kalau ke handset biasa itu suka putus itu ya, apalagi untuk di hostingnya itu parah. Dan enaknya lagi bagi pengguna PC atau laptop, konsol PS atau Nintendo lah ya basingnya, kalian dapat mendapatkan kabel tambahan, yaitu kabel ekstensi. Berfungsi mungkin posisi PC kalian atau Nintendo kalian jauh, jadi bisa kalian pakai ini gitu ya. Dan dengan kabel konvektor atau splitter buat di PC, jadi kita bisa pasang micropod atau buat headphone ya gitu. Sekarang kita akan review tes suaranya untuk bermain game dengan musik atau nonton video di YouTube mungkin ya. Untuk pengalaman gamenya, suara langkah kaki itu cukup terdengar jelas, dan untuk suara tembakan bisa dengar segala arah gitu ya, cukup jelas juga. Dan ini dibilang kalau untuk buat game ini oke banget lah, nggak terlalu bagus tapi nggak terlalu jelek gitu, medium lah. Untuk pengalaman nonton video atau YouTube atau film itu kalau dengan Flexon ini lumayan juga enak gitu ya. Nggak terlalu besar bassnya, cuman agak kayak sound bassnya itu agak gede juga sih. Aneh juga di gimana sih. Dan untuk musiknya, bassnya itu untuk bass apa lagi yang nonton musik non copyright kayak gini kan, bassnya enak gimana gitu ya, cukup basi gitu gimana ya. Dan juga lumayan juga untuk nggak terlalu melegar gitu, tapi untuk treble-nya menurut saya kurang sih, untuk treble gitu ya. Tapi enak aja sih. Sekarang kita tes untuk mic-nya yang ada di hostingnya. Tes 1 2 3 1 2 3 1 1. Bagaimana untuk audionya? Kalian bisa dengar sendiri di sini. Audionya itu grafiknya kecil banget gitu ya di sini ya. Ini adalah tes mikrofon untuk mic yang ada di hostingnya di sini yang di sebelah kiri. Jadi bagaimana untuk suaranya? Dan ini belum diedit atau ditambah pakai voice meter. Gue tuh biasanya pakai voice meter biar suaranya agak nambah powernya gitu ya. Di sini sangat original banget gitu ya. Belum gue coba, nanti kita coba untuk yang untuk di ini namanya kontrolnya gitu. Susah banget sih, kadang suka keleset, bahaya nanti ya. Dan nanti kita akan coba untuk pakai yang voice meter dan ditambah lagi editingnya. Jadi bagaimana untuk suaranya sendiri. Kalau untuk main game sih kayaknya kedengaran aja sih ya, saya sendiri juga kedengaran, tapi nggak terlalu keras banget gitu ya, harus ditambah power lagi gitu. Oke, untuk ininya silakan lihat.
Tes 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke guys, ini untuk mikrofon yang pertamanya yang di osing-nya, dan ini yang menggunakan pakai voice meter dan ditambah agennya atau audionya, ditambah audio apa namanya, lupa saya. Jadi bagaimana untuk suaranya, tes 1 2 3, ada melegarnya yang gua kayak biasa pakai voice meter. Kita bisa digedein juga di sini editingnya. Kita mau dengerin nggak? Tuh, la. Kita normalin lagi yang gua biasa pakai pokoknya ya. Bagaimana suaranya kalian bisa menilai sendiri. Oke. Di sini fotografinya jadi nambah gitu. Tadi itu dikit banget gitu ya. Coba kita editing lagi dan kita edit. Jadi gimana suaranya biar halus, biar mantap gitu ya. Untuk kita buat video kayak gini gitu. Jadi gitu aja guys. Bagaimana? Nanti kita cek yang mic yang ini ya guys. Tanpa kita giniin gitu biar suaranya, kalau kita gini bisa tuh ya, suaranya tapi udah selalu lalalala gitu kan, tapi ini kan agak jauh dari mulut, jadi kurang apa ya namanya, kurang keras banget gitu ya. Udah gitu aja guys, mantap. Tes 1 2 3 halo semuanya, ini tes pertama yang mic kedua dari controllernya ya. Dan ini suaranya kalau dideketin di mulut kayak gini suaranya halo. Jadi bagaimana untuk suaranya? Tapi kalau kita jauh dari dekat dari sini, suaranya bagaimana? Apakah kedengeran? Dan ini tanpa voice meter ataupun di editing lagi gitu ya, tambah audio agennya itu ya. Apa namanya ya? Gitu suaranya. Jadi untuk suaranya bagaimana guys tanpa editing kayak gini suaranya. Kalau dideketin bisa sih dengerannya ini halo, tapi ada grafiknya. Dan oh ya, kebetulan ini rekamnya pakai Audacity ya. Ya, kalau di HP bisa juga sih. Tapi enaknya di sini aja langsung gitu ya. Bagaimana guys? Coba kalian kasih tahu kalau kurangnya. Apa sih ini, ngomong apa ya, nggak tahu dah ya. Oke, gitu aja guys untuk mic yang pertama tanpa editan. Kita coba lagi yang pakai. Oh, di sini nggak kedengaran nih yang ada logo teleponnya, tapi kalau kita balikin ini kedengaran banget tuh. La. Oh, la. Jadi tes 1 2 3. Bagaimana guys untuk suaranya yang pakai voice meter, dan untuk mic yang kedua ini ada di dada, bagaimana suaranya, ada kayak kedengar atau tidak, dan bagaimana kalau suaranya dideketin ke mulut gitu. Tes 1 2 3. Wow, suaranya bagus banget yang ini. Kok bagus yang ini ya? Karena suaranya deket mulut guys. Coba kalau disampingkan begini susah gitu ya. Kalau di sini kan suaranya dikit-dikit. Kok bisa bagus ini gitu mic-nya ya. Kalau gua kedengarannya dari sini langsung kedengarannya guys. Dan bagaimana kalau pakai suaranya yang pakai mic di depan ini? Kita pakai langsung aja. Wow, suaranya bagaimana guys? Kita lihat suaranya yang dekat mikrofon ke dekat mulut. Coba lebih panjang lagi dekat mulut, suaranya lebih jelas mungkin di sini. Tuh di sini kalau dekat mulut jadi susah gitu ya guys. Oke, gitu aja guys untuk yang pakai voice meternya. Oke. Dengan harga yang lumayan murah untuk earphone gaming dual mikrofon, dengan harga sekarang itu saya cek di Shopee 180.000, dan yang untuk pakai seri Type-C itu harganya nambah 10.000, 150.000. Dan di sini gua pakai yang jack 3,5 mm dengan kualitas premium, dan aksesorisnya cukup lengkap banget. Karena ini bisa dipakai di HP, di PC Nintendo gitu. Jadi kalian bisa beli untuk semuanya gitu. Jadi layak untuk kalian perhitungkan untuk dibeli gitu ya. Untuk bermain game juga tidak usah diragukan lagi gitu. Untuk nonton dia dengan musik juga oke. Dan kekurangannya paling cuman hostingnya masih plastik ya terbuatnya. Dan tapi ya sesuai dengan harganya juga ya, yang lumayan murah. Dengan harga 180, dengan kelengkapannya yang itu banyak gitu cuy. Dengan kualitas yang sangat premium, lumayan untuk kalian coba. Oke. Beli. Oke, gitu aja jadi gitu aja untuk unboxing dan reviewnya. Dan juga terima kasih untuk Playstone udah mau di review barangnya. Gitu aja guys, tunggu unboxing dan review selanjutnya kalau dikasih lagi ya. Kalau kalian suka video ini kasih like, kalau kalian nggak suka kasih dislike, tapi kliknya 2 kali. Dan jangan lupa share dan juga subscribe. Yang belum subscribe, saya ada komo untuk diri next video. Wassalam, bye bye.